Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Sallu ala Nabi Muhammad. Cukup Allah buat dapat menggantungkan semua harapan kita ya. Hanya Allah, bukan makhluk, hanya kepada Allah. Setelah kita berikhtiar, hasbunallah wa ni'mal wakil ya. Jangan sama yang lain. Insya Allah kalau sama Allah, urusan pasti beres. Betul apa betul, Bu? Bu, Allah ngasih jawaban dari masalah kita nggak perlu logika. Betul apa betul? Ya, karena yakin sama Allah, Nabi Musa yang dikejar Fir'aun disuruhnya ke pinggir pantai. Kalau logika mikir, ngapain gua ke pinggir pantai? Betul apa betul? Tapi jawaban Allah karena taat sama Allah, dibelah lautan jadi dua. Begitu yakinnya kita sama Allah. Insya Allah. Baik, kita akan lanjut ya, masih membahas surah Al-Hasyr, di mana tadi di dalam surah ini ya, dari awal itu bicara tentang Bani Yahudi ya, Bani Nadir ya, peperangan dengan Islam, orang-orang munafik, dan di akhir-akhir diajak kepada kita kaum muslimin untuk bermuhasabah, melakukan introspeksi diri. Ditutup dengan menyebut nama Allah yang Maha Mulia, semua Asmaul Husna disebut di sana. Sekarang saya tanya di kesempatan terakhir, yang masih ingin menanyakan soal surah Al-Hasyr ini siapa? Silakan angkat tangannya. Baik. Oke, Pak Haji nih. Waduh. Assalamualaikum Pak Haji, sehat? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama siapa Pak Haji? Nama Haji Muhammad Yazid Husin. Oh, Pak Haji. Jamaah Masjid Baitul Mukminin. Masya Allah Pak Haji Yazid, silakan Pak Haji. Silakan. Ustaz, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengamati dari kedua pembicara tadi, ya. Mungkin ada 3 pertanyaan, mungkin tentang dosa. Pak Haji, bentar Pak Haji, satu aja Pak Haji. Oke, kalau saya borong aja satu. Satu aja. Manusia pasti akan mati. Kapan kita nggak tahu mati, Ustaz? Betul. Kalau seandainya Ustaz, malam ini saya dipanggil oleh Allah SWT atau kita, kira-kira amal apa Ustaz yang harus kita persiapkan? Satu, kedua dosa kita Ustaz, ya kan? Dosa yang tertunda akhirnya, yang harus kita tinggalkan. Dan ketika manusia selalu memikirkan tentang dunia, ya tapi dia melupakan akhirat. Ya. Mungkin itu aja Ustaz, saya gabungkan aja Ustaz jadi satu itu. Siap, jadi pasal kematian dan dosa dan memikirkan dunia mulu. Jadi akhirat kita perlu jangan dilupakan. Itu aja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Abi Amir Fadol, habis itu dilanjutkan oleh Ustadz Hilmi Fadol. Hidup adalah perjalanan jarum jam. Ketika dari arah kiri kita berputar, berjalan terus sampai ke arah kanan. Anggaplah arah kiri ini dunia. Dalam usia awal-awal kita masih muda, ya, usia 15, 20, 30, 40 itu masih ke arah kiri. Betul? Masih suka ke mall, suka belanja, suka jalan-jalan, nyari uang dan sebagainya. Nah, tapi sudah bergeser tuh, Bu. Nah, ketika sudah masuk ke umur 45, 50, sudah mulai ke sini ya? Bu? Sudah mulai jarang-jarang ke mall. Diajak ke mall sudah mulai nggak suka. Betul? Nah, inilah arah ke akhirat, Bu. Inilah arah ke akhirat. Kalau sudah masuk ke arah sini, ya sudah. Jangan lagi mikir apapun urusan dunia. Mau apapun, udah disitulah settingan kita. Nah, apa yang paling pokok di situ? Kata Allah, al-ahdu baini wa baina abdi as-salah. Perjanjianku dengan hambaku adalah salat.
Udah, sholat aja. Sholat gak bisa berhenti. Capek baca Quran, dzikir, sholat lagi. Capek baca Quran, dzikir, sholat lagi. Punya kelebihan rezeki, bersedekah, bersedekah, bersedekah. Enggak punya, sholat, sujud, dzikir. Pas dicabut sedang baca Quran. Pas dicabut sedang sholat. Pas dicabut sedang sujud. Itulah keindahan husnul khotimah. Di puncak dia menghadap Allah subhanahu wa ta'ala, dia sedang sujud kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di puncak dia bertemu Allah subhanahu wa ta'ala, dia sedang berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah bunda, huruf demi huruf Al-Quran adalah yang mengantarkan kita. Karena itu, ayo jemput perjalanan kita dengan mendekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ada tambahan Ustaz? Fadhol Ustaz. Ya, jazakallah khair Abi Amir, guru saya, Masya Allah. Tadi beliau mengungkapkan kalau kita mati malam ini, beliau fokus ke hablum minallah, ibadah. Sekarang saya yang hablum minannasnya. Ibadah semua sudah kita perbaikin. Sholatnya kita perbaikin, baca Quran. Kalau malam nanti dicabut kita sedang sholat, sedang baca Quran. Tapi jangan lupa, apakah kita masih punya salah sama manusia? Apakah kita masih punya utang sama manusia nih, emak-emak nih? Hati-hati ya. Apapun pahala kita kalau masih punya utang ngegantung nanti. Maka selesaikan dulu hutang kita semuanya. Ya, sudah beres hutang ini, misalkan ntar malam kita meninggal dunia, cek siapa yang masih punya utang. Siapa orang yang pernah kita utangin, dicek semuanya. Siapa orang yang pernah kita zolimin, minta maaf hari ini juga. Supaya nanti malam selain kita ibadah kepada Allah, dosa kita sama manusia pun udah bersih. Kalau Allah bu, innallaha ghafurur rahim, pasti Allah ampuni. Innallaha tawwabur rahim, taubat kita pasti Allah terima. Tapi manusia belum tentu. Saya akhir dengan sebuah cerita bu. Ada seorang sahabat, sampai orang Rasulullah bilang ini orang pasti masuk surga. Sahabat lain bingung, ini amalan apa nih gerak yang membuat dia dijamin surga sama Rasulullah. Sampai dia numpang nginep di rumahnya mau ngecek gimana sholatnya, gimana ibadahnya. Ternyata sama aja kayak yang lain. Biasa. Ditanya sama sahabat itu, Fulan, mohon maaf, ibadah apa yang membuat gerangan engkau dijamin ke surga sama Rasulullah SAW? Dia bingung juga, tapi dia ingat, oh di ujung hariku aku selalu memaafkan manusia. Maka bu, maafkan manusia, insya Allah kita masuk surga. Amin ya Rabbal Alamin ya Allah ya Rabbi. Ini yang kadang kala sering lupa. Kita sering minta maaf sama Allah atas dosa kita, tapi maafin orang suka susah ya gitu ya Bib ya. Mudah-mudahan kalau kita alladzina yunfikuna fisyara'i wa dharra wa kadzimina ghaidha wa afina 'anin nas. Ya, ampunin salah orang lain, maafin salah orang lain. Kalau dicabut insyaallah kita yakin, berdoa, berharap semoga Allah masukin kita dalam surganya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, tanpa terasa kita sudah masuk penghujung acara ya. Semoga kajian kita surah Al-Hasyr ini memberikan kemantapan dalam jiwa kita, ketakwaan kepada Allah semakin meningkat dan selalu melakukan introspeksi diri. Nah, di penghujung acara untuk itu mari kita melakukan muhasabah dan berdoa bersama yang insya Allah akan dipimpin oleh guru kita Abi Amir Faisal. Silakan Abi, fadhol. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Ya Allah, kami telah memulai sebuah perjalanan baru di tahun baru ini. Ya Rabb, masa lalu kami banyak dosa, banyak khilaf karena kebodohan kami. Seringkali kami melakukan perbuatan-perbuatan yang boleh jadi itu menzalimi saudara kami. Mungkin di antara kebijakan-kebijakan kami pernah mengizinkan untuk merusak hutan-hutan kami. Sehingga hari ini banyak saudara-saudara kami yang jadi korban karena bencana di Sumatera dan di belahan bumi lainnya. Ya Rabb,
Mungkin karena kami rakus, mungkin karena kami lalai, mungkin karena kami keburu nafsu untuk ingin memperkaya diri. Itu karena kebodohan kami ya Rabb. Mohon kau ampuni kami dan beri kami hidayah agar kami bisa memperbaiki dan mengembalikan kesempurnaan negeri ini untuk keselamatan bangsa ini. Tanamkan dalam diri kami cinta pada negeri kami ya Rabb. Tanamkan dalam diri kami cinta pada bangsa kami ya Rabb. Tanamkan dalam diri kami cinta kepada saudara-saudara kami ya Rabb. Agar kami bersungguh-sungguh menjaga kebersamaan ini dalam keindahan, ketaatan kepadamu ya Rabb. Tanamkan kepada diri kami sebagai seorang suami cinta kepada keluarga kami ya Rabb. Kepada istri kami, kepada anak-anak kami ya Rabb. Agar rumah kami penuh dengan ketaatan kepadamu ya Rabb. Jauhkan kami untuk tahun yang akan kami lalui ini ya Rabb. Jauhkan dari segala macam maksiat, jauhkan dari segala macam dosa ya Allah. Bimbing kami agar kami bersungguh-sungguh menjaga solat kami ya Rabb. Bimbing kami agar kami bersungguh-sungguh menjaga ibadah kami kepadamu. Bimbing kami jangan sampai ada orang yang kami zalimi ya Allah. Jangan sampai ada orang yang belum kami bayar hutang kepada mereka ya Allah. Bimbing kami agar kami istiqomah ya Allah di jalanmu ya Allah. Dan kami kembali kepadamu dalam keindahan sujud kepadamu, dalam keindahan zikir kepadamu, dalam keindahan membaca Quran di hadapanmu. Rabbana, baca sama-sama. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Hari ini kita sudah mendapatkan banyak sekali ilmu dan diingatkan lagi bahwa di awal tahun ini ayo kita mengingat-ingat lagi kekhilafan kita yang lalu, apa yang sudah kita kerjakan, lakukan introspeksi diri karena kita memasuki awal tahun baru bukan berarti kita bertambah usia, tapi usia kita justru berkurang. Semakin dekat dengan kematian, mempersiapkan diri kita menghadapi kematian kita dengan memperbanyak amal, memperbaiki diri. Semoga pada saat kita wafat dalam keadaan husnul khatimah. Semoga Allah beri keberkahan bagi kita semua. Saya David Halik undur diri. Fattaqullaha mastata'tum billahi fisabil haq. Fastabiqul khairat wallahul muwaffiqil aqwami bitariq wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abadani wa sifaiha wa nuril absar.